di masing-masing baris. Nah, nilai XYZ 361.15.001. Coba kita acak ke baris yang lain. Nah, nilai XYZ 361.15.093 sesuai dengan baris yang ini. Sehingga data yang tampil di sana sesuai dengan yang dipilih pada daftar visual. Dengan kata lain, di URL di sini otomatis dia akan mengirim variabel XYZ dengan nilai sesuai yang dipasing sebelumnya. Halo semua teman-teman coding, kita lanjutkan lagi materi kita berikutnya. Tapi kali ini kita akan coba menyajikan satu baris data. Jadi satu baris data ke dalam halaman web kita. Kalau di video sebelumnya kita menyajikan semua data yang kita miliki. Nah, kurang lebih gambaran project kali ini kita akan menampilkan seluruh data yang kita miliki seperti ini dalam bentuk tabel. Kemudian di kolom terakhir kita tambahkan sebuah kolom, yaitu kolom info. Namun di datanya yang kita tampilkan di sini hanya dua data, ya. Name dengan nama, kemudian kita tambah satu kolom. Berikutnya ketika kita mengklik tulisan lihat yang ada di salah satu baris, maka kita akan menampilkan halaman seperti ini dengan menampilkan informasi mahasiswa secara detail. Nah, kebetulan untuk saat ini saya telah membuat yang ini dengan modifikasi apa yang pernah kita buat sebelumnya. Oke. Kemudian berikutnya di halaman ini selain menampilkan sebuah data mahasiswa, satu baris data mahasiswa, kita tambahkan juga link untuk kembali lagi ke halaman daftar ini. Oke, mari kita mulai. Kali ini saya menggunakan editor Visual Studio Code. Ya, jadi kalau di sebelumnya saya menggunakan Sublime, sekarang kita menggunakan Visual Studio Code. Ya, seperti pada Sublime, kita drag terlebih dahulu folder kerja kita, ya. Nah, sehingga file-file yang pernah atau yang terdapat di dalam folder kerja kita ini bisa kita tampilkan. Nah, sebelum saya memulai, ini adalah apa yang pernah kita buat di pembelajaran sebelumnya. Namun, saya telah melakukan beberapa tambahan agar tampilannya seperti yang kita inginkan. Jadi, kira-kira perubahan-perubahan yang saya buat mengurangi kolomnya yang tadinya kita lengkap 5 kolom, ada tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, dan berikutnya adalah asalnya. Namun di sini dari data hanya menampilkan 2, tetapi saya tambahkan satu kolom terakhir yaitu kolom info. Selain itu, bordernya juga yang tadinya seakan terlihat 2 garis, kemudian ada space antara garis ini ke isi atau ke dalam tulisan, itu juga perubahan yang terjadi. Nah, coba kita lihat perubahan-perubahan tersebut. Oke, satu lagi perubahan berikutnya. Tabelnya ini agak melebar setengah layar, setengah dari display ini, ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang menyebabkan terjadi perubahan. Pertama, bordernya tetap satu seperti di video sebelumnya, tapi width-nya diganti atau diatur, ditambahkan property width menjadi 50%. Kemudian sel spasi itu adalah jarak antara satu sel, jadi ini dianggap sebagai sebuah sel, ini sebuah sel. Jarak garis di antara sel tersebut dinolkan sehingga tidak terkesan ada 2 garis seperti di video sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah sel paddingnya. Saya tambahkan atribut padding sebesar 5 sehingga ada jarak antara garis ini dengan tulisan di dalamnya. Nah,
Kemudian tadi tambahannya judul kolom ya, otomatis kita tambahkan satu yaitu kolom info. Kemudian di kolom isi atau di baris isi ada juga satu tambahan yaitu kolom info, tapi ada 3 kolom lain kita hilangkan. Nah, di dalam kolom terakhir ini kita tambahkan sebuah elemen anchor ya untuk menampilkan link, namun di atribut hrefnya belum diisi, akan diarahkan ke file mana. Nah, sekarang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita akan menampilkan salah satu baris. Nah, file ini saya tutup terlebih dahulu. Anggaplah kita membuat sebuah file baru dengan nama info mahasiswa.php. Nah, karena halaman ini akan menampilkan satu baris atau mengambil satu baris dari database, maka berarti halaman ini juga wajib dibuat koneksi. Nah, sekarang kita buat koneksi dengan membuka tag PHP. Ingat, koneksi itu merupakan bahasa PHP sehingga kita harus membuat tag PHP-nya. Koneksi sama dengan MySQL connect, kemudian berikutnya parameternya adalah servernya atau hostnya, kemudian berikutnya adalah user database-nya, berikutnya adalah passwordnya, kebetulan masih kosong, dan terakhir adalah nama database. Kemudian saya membuat sebuah perintah SQL yang akan mengambil salah satu data dari tabel mahasiswa. Select bintang from mahasiswa where. Nah, anggaplah name yang kita ambil, kita atur salah satunya, kita ambil contoh mungkin di database kita, ambil name yang seperti ini. Nah, ini 361.15.002. 361.15.002. Nah, selanjutnya kita meminta kepada MySQL query untuk mengambil data tersebut. Nah, sebut variabel, saya cukup pakai siswa karena hanya satu siswa. MySQL query, silahkan menggunakan koneksi, kemudian eksekusi perintah SQL yang ada di baris sebelumnya, sehingga pada variabel ini sudah terdapat sebuah baris data yang berasal dari tabel mahasiswa, tetapi yang NIM-nya 361.15.002. Nah, sekarang kita coba buktikan dengan menampilkan di dalam halaman HTML. Nah, karena halaman HTML itu adalah bahasa HTML, sehingga ini kita tutup terlebih dahulu untuk membuka HTML. Nah, di sini title-nya kita ganti dengan informasi mahasiswa. Nah, coba kita lihat menampilkan nilai variabel baris ini ke dalam body. Contoh menampilkan kolom ini untuk membuktikan apakah kita sudah berhasil menampilkan. Oke. Sebelumnya ya, ini saya ganti menjadi data mahasiswa, kemudian kita melakukan fetch siswa MySQL fetch array dari variabel data mahasiswa.
Isinya ini adalah sebuah baris dari sini. Meskipun sudah dipastikan di sini hanya satu baris, tetap wajib melakukan proses patch array. Nah, sekarang coba kita tampilkan. Kita buka tag PHP karena akan menampilkan nilai paling. Nah, menampilkan variabel echo siswa indeks nim. Nah, kita uji apakah sudah tampil. Nama halamannya tadi adalah info mahasiswa. Info mahasiswa. Oke, MySQL di fetch array katanya harus sesuatu yang benar di line 5. Berarti ada yang salah di sini. Select bintang from mahasiswa where. Oke. Nim sama dengan 361 sekian. Oke, kita coba lagi. Nah, sudah tampil. Nah, sekarang kita akan tampilkan seluruh datanya ya, satu persatu. Nim tag PHP echo variabel siswa kolom nim. Kemudian kita tutup. Kemudian berikutnya kita buat sebuah baris untuk menampilkan nama. Nah, ini dari variabel siswa indeks nama. Tanggal lahir. Nah, dari variabel siswa indeks tgl lahir. Kemudian berikutnya jenis kelamin. Kita ambil dari variabel siswa tapi indeks jenis kelamin. Lahir asal sama dari tabel siswa tapi indeks asal, daerah asal ya, daerah asal. Nah, sekarang kita coba tampilkan apakah kita sudah berhasil menampilkan semua data. Nah, ternyata sudah berhasil. Nah, sekarang tinggal kita rapikan. Nah, cara merapikannya tekniknya dibuat dalam bentuk tabel. Jadi satu baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, dan 5 baris. Nim, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan daerah asal. Oke, daerah asal itu satu kolom, kemudian titik 2 ini juga berada satu kolom supaya sejajar, dan nilai-nilai berikutnya seperti nilai limnya, nama, dan seterusnya berada di kolom ketiga. Nah, agar hasilnya lebih rapi, kita buat tabel. Kita buat tr ya, kemudian pd. Nah, di kolom pertama nim, pd yang kedua pd berikutnya adalah nilainya yang seperti ini. Nah, ini saya pindahkan ke atas, saya cut, saya tempatkan di sini. Oke, satu lagi trik berikutnya, PHP echo ini bisa disingkat dengan seperti ini. Jadi ini sama dengan maknanya PHP echo. Nah, berikutnya kita buat baris-baris yang lain. Nah, elemen yang lain. Kita copy terlebih dahulu, kemudian kita ganti nanti. Nah, berikutnya ini adalah nama,
ketiganya itu dari siswa, indeks nama, indeks ini berikutnya adalah tanggal lahir, dan indeks tanggal lahir juga. Berikutnya adalah kolom daerah, jenis kelaminnya, jenis kelamin sama dari indeks jenis kelamin. Oke, berarti kita kurang satu, copy saja yang ini, kemudian kita ganti ini daerah asal. Ya, indeksnya adalah asal sesuai dengan defaultnya. Nah, berarti yang di bawah ini sudah bisa kita hilangkan. Coba kita tambah dulu border supaya terlihat dalam bentuk tabel. Sebentar, kita hilangkan border 1. Nah, kita lihat hasil di browser apakah sudah lebih rapi. Nah, sudah rapi. Agar tidak terkesan tabel, nah berarti bordernya tadi jangan ditambahkan atribut border. Jadi defaultnya bordernya itu kosong. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, sudah lebih rapi. Nah, kita tambahkan judul halaman di atas seperti di latihan sebelumnya. Kita gunakan H1 itu informasi mahasiswa. Kita tambah garis R. Coba kita lihat hasilnya. Nah, di bawahnya ini kita buat lagi garis di bawah tabel, garis seperti ini sebagai garis penutupnya. Tapi setelah tabel, nah, HR. Lihat. Oke, nah akhir kita tambahkan di sini tulisan daftar mahasiswa, sebuah anchor atau link untuk menampilkan kembali daftar mahasiswa. Daftar mahasiswa ini akan diarahkan ke file yang bernama daftar mahasiswa.php. Kita uji. Nah, sudah tampil. Ketika diklik ini akan kembali ke daftar mahasiswa. Nah, namun permasalahan yang kita hadapi di sini, oh ini bukan name, oh name-nya double ya. Jadi kita harus hapus salah satunya. Hapus salah satu ya ini. Oke, nah, permasalahan berikutnya adalah ketika kita ingin menampilkan name yang lain, apa iya kita mengganti lagi nilai yang ada di sini, misal name 11. Nah, berarti data yang ditampilkan berikutnya adalah name 11. Nah, ada teknik lain, namun sebelumnya saya terlebih dahulu memvariabelkan yang ini. Ya, kita buat variabel sini, name siswa sama dengan, saya mengambil name yang ini, sehingga di sini sudah bisa menggunakan variabel name siswa. Jadi name-nya bukan lagi di dalam sini, tapi dipassing melalui variabel. Jadi hasilnya sama tadi. Coba kita ganti sini 1. Ya, tampilkan di browser. Nah, masih sama. Nah, berikut ada hal lain mungkin yang biasa kalian temukan di browser. Nah, pada dasarnya di browser kita bisa menambahkan selain
nama file bisa kita tambahkan seperti ini, tanda tanya, misal X sama dengan 10. Maknanya kita membuka file info mahasiswa.php, tetapi kita menyertakan sebuah variabel bernama X, nilainya adalah 10. Ketika kita tulis X, Y, Z sama dengan 10, berarti kita membuka file info mahasiswa.php, tapi menyertakan sebuah variabel dengan nama X, Y, Z dan nilainya 10. Nah, nilai yang berada di variabel ini pada dasarnya bisa diambil atau ditangkap oleh bahasa PHP dengan menggunakan get. Jadi contoh seperti ini. Get X, Y, Z. Jadi maksudnya tolong ambil X, Y, Z, variabel X, Y, Z yang ada di URL ini. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga NIM mahasiswa yang akan kita tampilkan tidak dituliskan lagi di dalam coding kita ini, tapi ditulisnya di URL browser. Nah, coba kita ganti sini. Sampai dengan 361.15.00.011. Nah, tampil 011 karena di sini kita mintanya 11. Ketika kita ganti yang lain, coba mudah-mudahan nih ada 020. Nah, itu muncul NIM 20. Nah, itu kira-kira cara mempasin data dari URL kemudian di get di bahasa PHP ini. Tapi ingat, get ini harus huruf besar. Ya, ini merupakan variabel global. Sekarang kita kembali ke halaman daftar. Nah, ke halaman daftarnya, ke file daftar yang kita buat sebelumnya. Nah, sekarang berarti sisa kita arahkan ketika diklik tombol lihat ini, kita akan menampilkan file info mahasiswa. Coba kita buat info mahasiswa PHP. Kemudian karena tadi kita akan menyertakan variabel, nah kita sertakan variabelnya, misal X, Y, Z sama dengan nilainya, misal 361.15.00.2. Ya. Nah, berarti halaman ini info mahasiswa dibuka sambil menyertakan variabel X, Y, Z dengan nilai 361.15.00.2. Nah, coba kita save, kemudian kita uji dengan membuka halaman daftar. Oke, kita kembali ke halaman daftar ini. Nah, ketika kita klik ini, di URL tertulis 002. Coba kita kembali ke daftar lagi, kita klik yang ini, tetap 002. Karena memang ketika dibuat tadi ini selalu diarahkan ke 361.00 atau nilai X, Y, Z ini adalah 361.15.00.2. Nah, itu juga terlihat, coba kalau perhatikan di pojok sini ya, di pojok bawah sini ketika saya tempatkan kursor, nah itu terlihat bahwa tujuannya atau arahnya diarahkan ke localhost latihan natif info mahasiswa.php, tanda tanya X, Y, Z sama dengan 361.15.00.2. Nah, di baris manapun ketika kita tempatkan ini akan selalu diarahkan ke sana. Nah, berarti kita sisa mengganti, tidak mematok di sini dengan 361.15.00.2, tapi nilai yang akan kita tempatkan di sini itu adalah nilai dari variabel NIM ini, dari variabel siswa indeks NIM. Kalau begitu, ini ya, ini supaya lebih ringkas kita pakai ini ya, karena sama maknanya sama PHPO. Nah, berarti ini bisa saja kita ambil untuk kita tempatkan di sini.
ya. Jadi kalau NIM-nya di sini 01, nah berarti di sini juga nilainya XYZ adalah 01. Tapi ingat, ini adalah bahasa HTML, mulai dari sini ke belakang ini HTML, sementara ini adalah PHP. Berarti kalau begitu harus dibuka tag PHP di sini dan menutup tag PHP di sini. Atau dalam kata lain lengkapnya harus seperti ini. Nah, ini coba kita copy, kemudian kita ganti ini. Ya, kita paste. Nah, sehingga di sini nilai XYZ itu dari variabel siswa kolom NIM. Nah, coba kita save. Kemudian kembali ke browser, refresh. Nah, coba perhatikan ketika Anda tempatkan kursor di masing-masing baris. Nah, ya, nilai XYZ 361.15.001. Coba kita acak ke baris yang lain. Nah, nilai XYZ 361.15.093 sesuai dengan baris yang ini. Sehingga data yang tampil di sana sesuai dengan yang dipilih pada daftar visual. Dengan kata lain, di URL di sini otomatis dia akan mengirim variabel XYZ dengan nilai sesuai yang dipasing sebelumnya. Berikutnya kita modifikasi dengan menampilkan tulisan yang ini, jenis kelamin, ya. Nah, jenis kelamin kita seperti yang tadi. Di sini kita tampilkan laki-laki atau perempuan. Kemudian daerah asalnya kita bukan kodenya tetapi daerah asal. Nah, solusinya sama dengan yang tadi. Nah, di daftar di info siswa ini, nah, untuk jenis kelamin ini, ya, kita menggunakan metode yang tadi, jika, tapi gunakan yang simpelnya saja, PHP evo, ya. Kemudian apakah variabel siswa indeks jenis kelamin bernilai P, gitu. Kemudian tanda tanya, kalau betul nilainya P, tolong tampilkan tulisan perempuan. Kalau bukan P, ya, titik 2, tampilkan tulisan laki. Titik koma. Nah, seperti ini adalah if yang simple, if bentuk ternarik. Nah, coba kita lihat hasilnya, apakah sudah menampilkan. Kita refresh, nah, muncul. Kita pilih yang lain. Nah, berikutnya adalah yang ini. Yang ini sama dengan metodenya dengan melakukan modifikasi pada perintah selectnya. Nah, select mahasiswa seperti di sebelumnya, ya. Kemudian ambil juga dari tabel daerah kolom nama daerah, dari tabel mahasiswa inner join tabel daerah on, hubungkan tabel mahasiswa kolom asal dengan tabel daerah kolom kode, where name sama dengan ya. Nah, kita tambah dulu keterangan di sini, ya. Biasa akan menambah keterangan. Ini ambil data dari URL. Kemudian berikutnya ini membuat koneksi. Jadi adalah membentuk perintah SQL select. Ini pengambilan data dari
database oleh MySQL query. Ini adalah mengambil baris dari hasil kerja MySQL query. Coba, oke, kita lanjut. Berikutnya kita yang akan tampilkan di sini adalah nama daerah. Nah, sekarang coba kita lihat di browser, kita refresh. Nah, sudah tampil nama daerahnya. Coba kita lihat info ini. Nah, nama daerahnya juga. Oke, saya kira itu pelajaran saat ini mudah-mudahan bisa dipahami.